warahmatullahi wabarakatuh. Antum bi khairin? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini aja Ji, pakai itu. Di dalam surat Al-Baqarah, ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsani thalathah. Bismillahirrahmanirrahim. Isma' ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haditsani thalathah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, antum harus hafal dulu. Ini dalil yang pertama mewajibkan puasa. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Seperti itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana di antara sekian hamba yang hidup di muka bumi ini, alhamdulillah kita yang terpilih oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, melaksanakan sholat tarawih berjamaah di dalam atau di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Mari kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Ramadan yang telah kita jalani ini, hari pertama yang telah kita mulai saat ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tak lupa juga, tidak cukup hanya amin saja. Kenapa? Karena kita harus belajar dulu. Apa? Memahami dulu. Kita maksimalkan dulu belajar di pesantren ini. Semoga Allah berikan kesehatan hari ini. Amin. Sehat seluruhnya? Semangat untuk menjalani puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita berdoa untuk menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kita untuk merasakan bulan Ramadan. Ayo bareng-bareng semuanya. Allahumma ahlilhu alaina
bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah wa tilawatil Qur'an Allahumma salimna min Ramadan. Ya Allah, terbitkanlah bulan tersebut kepada kami dengan keberkahan, dengan keselamatan, Islam dan iman. Rabbi, Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbuka Allah Azza wa Jalla. Itu doa untuk menyambut bulan Ramadan. Bersyukur. Nah, maka dari itu Ustaz harapkan sebelum kita memahami tentang arti kata Ramadan, yang di dalamnya itu ada ibadah yang sangat luar biasa sekali. Apa itu? Puasa Ramadan. Yang kedua, sholat tarawih. Yang ketiga, zakat fitrah. Kita selama 1 bulan setiap tahunnya umat Islam itu merayakan bulan suci Ramadan, di mana seluruh muslim dewasa sampai anak kecil, tapi wajibnya untuk dewasa untuk menahan haus, menahan lapar sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Coba kita ambil hikmah keistimewaan Ramadan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam hadis. Apa kata Rasul? Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang berkah. Faradallah azza wajal. Faradallah azza wajal. Di mana Allah mewajibkan puasa. Di dalamnya tuftahu abwabus sama, pintu-pintu langit seluruhnya dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maratis syaitan, setan-setan itu dibelenggu seluruhnya. Wa fihi lailatun fihi khairun min alfi sahlan. Lailatun min khairun min alfi sahrin. Di malam tersebut ada yang di mana malam 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan apabila mendapatkannya. Kita mengetahui bahwasannya Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Bulan yang mendulang pahala, mengejar pahala, mengumpulkan pahala. Siapa yang bersungguh-sungguh beribadah pada bulan ini, ganjarannya tidak main-main. Ganjarannya itu tidak main-main. Maka dari itu di hari pertama kuliah subuh ini Ustadz ingin memahamkan seluruhnya, agar subuh pertama ini di bulan Ramadan kalian bisa mengambil ilmunya biar semangat. Tahu janji positif Allah yang akan diberikan kepada hambanya, yaitu wa'dun. Apa sih janji positif Allah, pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Nah, itu kamu harus mengetahui itu. Ya. Nah, Ustaz ambil hadis Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang dimana ini menerangkan tentang puasa dan menerangkan tentang qiyamul lail, ibadah puasa dan ibadah kita berdiri untuk sholat tarawih atau sholat sunnah lainnya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Ya, hadis yang pertama itu adalah soma. Siapa yang berpuasa Ramadan
dengan penuh keimanan dan mengharap balasan dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis selanjutnya tidak hanya soma, tapi ada juga qiyam atau qoma. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan qiyamul lail, yaitu sholat sunnah, tarawih salah satunya, dan sholat sunnah lainnya di bulan Ramadan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak lupa juga, di bulan suci Ramadan itu adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa banyak-banyak. Kenapa Ustaz harus berdoa banyak-banyak? Sahabat Abu Hurairah, ya, beliau sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salah satun uktub la turaddu da'watuhum, salah satun la turaddu da'watuhum. Saya ulangi lagi, salah satun la turaddu da'watuhum. Ya. Al awal yakni as-shaim hatta yuftiro. As-shaim hatta yuftiro. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hatta yuftiro, sehingga ia itu berbuka. Ya, asani al-imam al-adil. Imam al-adil. Yang kedua imam adil, bijaksana. Tidak membedakan si A, si B, tidak. Ya. Al-imam al-adil, imam yang baik. Imam yang betul-betul memahami masyarakat. Wa da'watul madlum itu yang ketiga. Dan doa orang yang terdolimi. Itulah orang-orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama tadi saum. Alhamdulillah nahnu nasumu. Jamatan. Nahnu nasumu. So'imun. Nah, ismul fa'il. Kita yang sekarang berpuasa. Seperti itu. Alhamdulillah. Maka dari itu saya bilang tadi, perbanyak doa. Perbanyak doa. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Apa tadi? Salah satun la turaddu da'watuhum. Al-awwal as-shaim hatta yuftiro. Sanian al-imamul adil. Salisan wa da'watul madlum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jamaah sekalian yang kami rahmati oleh Allah, di bulan ini mari kita niatkan untuk betul-betul beribadah kepada Allah lillahi ta'ala. Jangan sampai salah niat. Mari kita pahami, mari kita dengarkan, mari kita cari ilmunya. Agar seluruh pekerjaan kita di bulan Ramadan ini berdasarkan dengan ilmu dulu sebelum beramal. Kalau tidak tahu ilmunya, nanti pahalanya sedikit. Harus tahu ilmunya. Maka dari itu selamat berpuasa dan jangan pernah lelah untuk berdoa. Setahun sekali. Belum tentu tahun depan kita merasakan bulan Ramadan lagi. Karena umur tidak ada yang tahu. Maka dari itu Ustaz harapkan seluruhnya saja agar bisa berdoa banyak-banyak. Ya. Agar bisa berdoa banyak-banyak. Ya. Taib. Kenapa? Di dalam ayat Al-Quran, Allah itu menunggu hamba-hambanya untuk berdoa. Ya.
Di dalam surat Al-Ghafir termaktub Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jamatan. Itu kata siapa? Kata Allah. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Seperti itu. Berdoalah kepadaku kata Allah. Niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Seperti itu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz mau bertanya kepada antum semuanya. Tiap tahun kita itu mendengar arti atau kata bulan Ramadan. Apa arti Ramadan? Puasa artinya? Apa artinya puasa Ramadan? Tidak seperti itu nak. Puasa menurut bahasa itu apa? Kata Ustadz kemarin, al-imsaku. Artinya menahan diri. Menahan dari segala sesuatu. Menahan dari lapar. Menahan dari haus, dahaga. As-saum, al-imsak. Asyam berarti al-ibadah ilallah, beribadah kepada Allah, yang dimana dengan dengan menghindari dari makan minum, dan menghindari dari yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah yang dimaksud dengan puasa as-saum. Bagaimana hukum puasa Ramadan? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan untuk kita, atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. Nabi-nabi sebelumnya itu berpuasa juga. Maka dari itu disebut kaum-kaum terdahulu. Tidak hanya Nabi yang berpuasa, tapi kaum nabinya. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya berpuasa. Tapi puasanya lebih dahsyat daripada kita. Lebih lama. Seperti itu. Untuk apa berpuasa? La'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa. Coba kita lihat nak. Perhatikan bahwasannya umat sebelumnya diwajibkan itu berpuasa. Kemudian timbul pertanyaan dalam hati kita. Harus timbul nih. Dulu gimana puasa umat-umat Nabi terdahulu? Seperti apa? Contoh misalkan. Nabi Nuh alaihissalam, beliau umurnya 950 tahun. Diriwayatkan bahwasannya beliau melaksanakan puasa selama hidupnya. Allah. Kecuali hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban, hari raya Tasyrik. Luar biasa sekali. Umurnya Nabi Nuh berapa? 950. Allahu Akbar. Kita cuma setahun sekali. Ya. Kemudian setelah kita telah kembali kata min qablikum, ya, umat sebelumnya kita telaah, dulu orang Yahudi itu puasa diwajibkan selama 40 hari. Ya. Mulanya itu 30 orang Yahudi itu. Lalu kemudian menjadi 40 hari lagi. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi juga punya nabi, betul atau tidak? Punya nabi sama. Ya. Yang lebih bersifat spiritualistik itu Kristen. Saking orang Kristen itu spiritualistiknya itu dalam, orang Kristen itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dulu. Mereka diwajibkan puasa itu selama 50 hari. Sedangkan di dalam Islam diwajibkan berapa? 30 hari di bulan Ramadan. Maka dari itu kita semuanya berpuasa.
masing-masing mempunyai niat. Dan yang tahu niatnya itu adalah hanya Allah Ta'ala. Jadi yang mengetahui niat kita berpuasa, nawaitu shoma ghadin, itu hanya Allah saja. Sampai mana niat kita dilihat dari keimanan kita. Yang ngantuk, niat untuk kuliah subuh, niat untuk menambah ilmu, untuk lebih mengetahui dan memahami tentang puasa Ramadan, dia setengah-setengah niatnya. Makanya tidur. Maka dari itu santriwan dan santriwati jangan tidur. Kayak yang udah bisa aja. Ya? Semoga kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus semata. Amin. Nah, yang ngantuk ini nggak memahami ilmu berarti akan termasuk orang yang cuma merasa haus dan lapar, pahalanya 0. Karena nggak punya ilmunya. Apa? Karena nggak punya ilmu. Oh, ya jangan tidur. Gimana ini? Seperti itu. Intinya mah kita harus melaksanakan dengan puasa ini dengan penuh keimanan. Iman kita kuat, tidur gak bakalan ada. Makanya ada orang-orang yang nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat untuk i'tikaf di masjid. Ada orang sekarang, coba antum melihat ya, yang beriktikaf di masjid 24 jam. Sebenarnya laki-laki pun beriktikaf di masjid 24 jam. Karena kamarnya di sini. Makanya rugi kamu kalau puasa ini nggak berniat iktikaf di masjid ini, cuma niatnya untuk tidur. Benar ini. Orang-orang meninggalkan rumah yang sangat mewah untuk bulan Ramadan ini ke masjid yang dimana ramai di kota-kota besar. Untuk apa? Ya untuk namanya apa? Tadi saya bilang beriktikaf. Untuk fokus, tinggalkan dulu pekerjaan. Tapi sekarang kita mencari akhirat. Makanya beriktikaf 24 jam. Seperti itu. Ya. Nah, itulah yang Ustaz tadi bilang, Ustaz jelaskan arti tentang puasa. Sebelum itu, coba kita harus memahami dulu tentang apa itu Ramadan. Ustaz sekarang mau memahamkan antum tentang dasar, biar lebih semangat untuk memahami puasa Ramadan. Kelas 6 apa arti Ramadan? Ustazah Mirna, apa itu Ramadan? Apa PM kelas 6? Apa itu Ramadan? Ustaz udah jelasin kemarin. Masih ingat? Jangan-jangan nih, hati-hati. Kita tiap tahun di bulan Ramadan, kita merasakan Ramadan, kita nggak kenal Ramadan. Nggak paham tentang Ramadan. Harus kenal dengan arti Ramadan. Maka dari itu bagian sekarang kita itu sekarang mencoba belajar untuk memahami apa yang dimaksud dengan Ramadan. Siap ya, tulis siap-siap. Ya. Apa ya di dalam, apa di bulan itu rahasianya? Apa keutamaannya? Jadi tidak hanya terngiang bulan Ramadan itu puasa, tapi tahu mengetahui rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah. Kita mulai dengan pembahasan arti dari kata Ramadan yang disampaikan lewat Al-Quran dan hadis Nabi tentang Ramadan. Perhatikan, kita mulai dengan Al-Quran surat kedua ayat 185. Apa ayatnya? Puasa yang kita tunaikan saat ini waktunya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, namanya dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa idin salasah. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Hudal linnas. Wa idin salasah.
petunjuk bagi umat Islam semuanya. Hudal linnas. Barang siapa yang ingin mengetahui petunjuk Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya baca Al-Quran. Maka dari itu bulan Ramadan itu disebut juga bulan Al-Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kata Allah, perhatikan, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah puasa. Kutiba alaikumusiyam. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ketika disebutkan bulan Ramadan, perhatikan, maka para pakar bahasa itu beliau menggali maknanya lebih tentang arti Ramadan. Apa sih Ramadan? Para pakar menyebutkan bahwasannya Ramadan ini bermula dari kata romdo plus ditambah an. Jadi Ramadan. Jadi panas siang, terik membakar. Bahkan batu di sekitarnya juga panas, benda-benda di sekitarnya panas. Contoh, kita keluar, ya. Kalau di Timur Tengah, orang Arab kalau mereka keluar itu, setelah itu mereka akan berkata, karena mereka merasakan panas, mereka berkata gini, Ramadatis Samash. Saking panasnya, panas itu membakar kulit. Matahari teriknya panas luar biasa. Tapi kalau teriknya bertambah, nih perhatikan. Teriknya bertambah sampai hangus, benda-benda yang di sekitarnya itu hangus tanpa ada jejak, bahkan jadi abu. Kertas hangus saking panasnya, tak tersisa sedikit pun. Maka dalam bahasa Arab, perhatikan, ubah kalimat dalam bentuk superlatif. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu namanya sighah mubalaghah. Jadi ditambah. Romdo ditambah an. Tadi udah panas, romdo ditambah an. Lebih panas. Ujungnya ditambahkan an. Jadi Ramadan. Apa? Ramadan. Secara bahasa itu berarti panas yang sangat terik membakar. Sampai itu panasnya semua benda di sekitarnya itu tak tersisa, bahkan debunya pun tak nampak. Itulah arti dari Ramadan. Nah, kenapa coba bulan saat kita puasa ini dinamakan bulan Ramadan? Kenapa? Nah, ini penting. Saya tanyakan lagi. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Kita harus memahami agar kita semangat dalam meraih tujuan kita di dalam bulan Ramadan. Kata para pakar bahasa, hadis, tafsir, ya, beliau meneliti bahwasannya ayat dan hadis Nabi, kenapa diberikan nama Ramadan? Diberi nama Ramadan kenapa? Kita garis bawahi, kenapa? Seakan-akan Allah memberikan kesan kepada kita bahwa khusus di bulan ini Allah akan membakar. Apa? Allah akan membakar, menghanguskan semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Dari mulai balik sampai saat ini. Yaitu sekarang umur kita berapa? Saya ulangi lagi, garis bawahi. Kenapa dinamakan Ramadan? Seakan-akan Allah memberikan kesan kepada kita bahwasannya khusus di bulan ini Allah akan membakar dosa-dosa kita, menghapuskan semua dosa yang pernah kita lakukan selama di dunia ini. Bagi siapa yang mengerjakan man soma Ramadana, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Zikri sekarang umur berapa? 15. Punya dosa atau tidak? Punya. Banyak atau tidak? Banyak. Dicoba di sini yang enggak punya dosa angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan?
Oke, kita lanjutkan. Pahimtum, ahi? Pahimtum? Paham? Maka dari itu orang-orang dulu, perhatikan. Ketika mendengar Ramadan, yang terbayang orang-orang dulu itu bukanlah lapar. Aduh, puasa datang nanti. Aduh, Ramadan datang, puasa lapar. Nah, enggak seperti itu, capek. Enggak seperti itu. Orang dulu itu mereka berpikir, gimana caranya dosa saya dihapuskan. Nol lagi seperti saya lahir. Orang-orang dulu seperti itu berbicara. Orang-orang dulu berpikir seperti itu. Makanya bulan Ramadan itu semangat. Gak mengeluh. Kalau orang yang gak tahu ilmunya akan karena hati imannya kurang. Ya. Dan hal pertama ingat yang didambakan oleh seorang hamba dari Allah itu adalah apa? Magfirah. Apa magfirah? Ampunan. Magfirah dari Allah. Ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Saya mau tanya, Ustaz mau tanya kepada antum, perhatikan. Ada yang tidak punya dosa? Yang tadi Ustaz tanyakan, ada? Angkat tangan, ada? Boleh angkat tangan? Woi, gak ada. Yang sedikit dosanya, yang tidur? Wah, sedikit dosanya ini yang tidur. Yang banyak angkat tangan? Yang banyak? Oke. Ada juga yang gak angkat tangan, saking banyak dosanya dia gak angkat tangan, malu. Ya? Perhatikan. Ya. Perhatikan Ustaz semuanya, seluruhnya perhatikan. Yang paling aneh, sudah banyak dosa, kita itu, cita-cita masuk surga, itu aneh. Ada yang mau masuk surga di sini, angkat tangan? Angkat tangan semuanya. Kenapa angkat tangan? Kelas 1? Semuanya cita-cita masuk surga. Tapi dosanya banyak, aneh atau tidak? Dosanya banyak, masuk surga atau tidak? Tidak, maka dari itu, nih perhatikan. Ketika kita merasa dosanya banyak, ya harus seperti apakah? Sudah datang nih bulan Ramadan. Harus seperti apa? Harus bagaimana? Seperti itu. Ya. Kita harus punya rumus. Apa? Punya rumus. Bagaimana cara kita menggugurkan semua dosa di bulan Ramadan? Harus punya rumus. Rumus surga terkait dengan pahala. Rumus neraka terkait dengan dosa. Dosa menggugurkan pahala. Pahala menggugurkan dosa. Betul? Itu rumusnya. Jika Anda ingin masuk ke dalam surga, maka hendaknya kalian menggugurkan dosa-dosa. Maka Allah akan datang Ramadan. Allah akan datangkan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad yang mulia. Gini nak, umat terdahulu itu belum ada bulan Ramadan. Hanya umat Nabi Muhammad yang merasakan bulan Ramadan. Antum dosa seluruhnya, pengen tobat di bulan Ramadan. Karena bulan mulia, berlipat-lipat ganda pahala. Dosa-dosa antum dihapuskan. Nikmat atau tidak? Cuma setahun sekali selama 30 hari. Semua dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, dihapuskan, digugurkan. Maka dari itu saya bilang tadi, muncullah hadis Nabi tentang makna yang kita bahas, tentang Ramadan, tentang keutamaan puasa dan berdiri. Ya, dalam hadis Al-Bukhari, hadis ini tuh ada yang malam, ada yang siang. Kalau siang itu soma. Kalau malam itu koma, man soma, man koma. Ya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah dengan iman ya dan berharap kepada Allah, di dalamnya Allah akan mengampuni. Allah akan memberikan anugerah yang dimana pertama anugerahnya diampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerja. Ya. Paham tuh? Nah, seperti itu. Indah atau tidak? Indah. Maka dari itu Ustaz harapkan seluruhnya harus memahami tentang dua makna ini. Agar seluruhnya bisa memahami.
Nanti kuliah subuh selanjutnya keutamaan Ramadan apa? Ya. Apa yang membatalkan puasa? Apa yang tidak sempurna puasa seseorang? Masih panjang episodenya, gitu kan? Sekarang dasar di awal Ramadan ini kita memahami tentang makna itu. Siapa yang mampu puasa di bulan Ramadan, dia lakukan karena Allah tanpa lainnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Itu yang harus kita garis bawahi. Alhamdulillah, Ramadan yang sekarang kita rasakan, Ramadan yang sekarang kita awali, bukan sekedar waktu untuk berpuasa saja. Dalam arti cuma menahan lapar dan dahaga. Harusnya kita merasakan Ramadan itu memberikan isyarat kepada kita anugerah terindah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Apa? Untuk mengampuni. Coba tanyakan kepada diri kita. Ya. Manusia ada yang sempurna atau tidak? Tidak ada yang sempurna. Hati kecil kita itu mengatakan sebenarnya kita itu tak layak masuk surga karena banyak dosa. Tapi saking mulianya Allah, sayangnya Allah, kita diberikan bulan Ramadan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap semangat merasakan bulan Ramadan? Siap semangat berpuasa? Yang ngantuk siap gak ngantuk lagi? Aduh, udah berniat semuanya. Yang ngantuk sedikit, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kehidupan dimanapun, orang-orang muslim tentunya orang-orang mukmin, seluruhnya sekarang lagi melaksanakan kuliah menambah ilmu di dalam subuh ini agar Ramadannya lebih sempurna. Tuh baru pada pulang kan anak-anak kecil. Setelah itu minta tanda tangan, masih ingat SD? Santri nggak usah, santri masih di sini. Tapi santri syarat pulang yaitu menamatkan Al-Quran, membaca. Sekali lebih baik, 2 kali lebih baik, 3 kali lebih baik. Yang belum tamat gak boleh pulang. Seperti itu. Maka dari itu di bulan Ramadan ini salah satunya ibadah yang harus kita perbanyak adalah membaca Al-Quran. Di sini alhamdulillah ngaji kitab kuning, betul? Ditambah. Tapi ada juga Ustaz lihat jeda waktunya itu ada istirahat 2 jam. Nah 2 jam itu dipakai untuk baca Al-Quran. Sebenarnya ada rumus sih kalau mau menamatkan Al-Quran. Kalau kamu mau menamatkan Al-Quran sekali, setelah waktu sholat, antum baca beberapa lembar. Selembar aja cukup. Intinya mah sehari 1 juz. Biasanya 1 juz itu ada kurang lebih 10-11 lembar. 5 waktu sholat seluruhnya baca. 1 juz selesai. Tapi karena kamu di sini sampai berapa hari di sini? 20 harian ya kurang lebih. Berarti antum nggak bisa tamat sehari 1 juz. Berarti harus 1,5 juz atau 2 juz. Ustaz capek nih, capeknya itu, laparnya itu Allah akan catat. Kalau saya bilang tadi, kita berdoa tadi, jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang cuma mendapatkan haus, mendapatkan lapar, mendapatkan pahala yang sedih. Harus sempurna puasa kita. Paham tum? Jelas? Cukup dari Ustadz. Semoga Allah berikan ilmu kepada kita. Nanti episode selanjutnya Ustadz lanjutkan. Semoga apa yang kami sampaikan Allah berikan kemudahan untuk menerimanya. Mari kita berdoa dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila nafsi antarfatal ain. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil Qur'an wa ahlil khair wa ahlil ilm wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnuka wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin warzuqna rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghairu muhzin wa la fadih. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina wa la tansinahu ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.